kontak dengan Pak Widodo udah ya? Ya Pak, kenapa Pak? Katanya ada mau dikirim bukunya. Oh, belum Pak. Belum ada komunikasi. Ya, Mm-mm. Tapi nanti Pak, coba. Iya. mana sih suaranya supaya lebih keras? This Iya Bapak. meeting is being recorded. Asal suara saya kedengaran aja, Kedengeran Pak, kedengeran jelas. ya. Iya Pak, Jelas kedengeran. Pak, Nah, jelas, sebelum jelas. Pak, kita terdengar ke jelas. landasan Dengar politik, Pak. Jelas. kondisi politik turut menentukan penyelenggaraan pendidikan, betul kan? Ya, Ya. gonjang-ganjingnya politik menentukan juga warna dari pendidikan. Kalau zaman dulu revolusi fisik, ya penyelenggaraan pendidikannya juga sangat terbatas, kurikulumnya juga demikian. Ya. Nah, yang bertanggung jawab itu ya, dua instansi yang menentukan, dan satunya pemerintah. Pemerintah itu dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dengan kepalanya yaitu Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan yang sekarang siapa? Muid, Pak Abdul Abdul Mukti, Pak. Mufti, Pak. Abdul Mufti, Pak. Nah, katanya dari mana? Men. Dari Muhammadiyah. Nah, kemungkinan warna kurikulumnya nanti banyak ya diwarnai dengan ke Muhammadiyah. No problem. Karena kebijakannya secara keseluruhan belum keluar ya. Itu untuk Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Karena kita sekarang dibagi tiga, lalu ada Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Teknologi, satunya lagi Kementerian Kebudayaan. Kita tentunya di sini aja, di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin singkatannya menjadi Disdasmen. Menteri Pendidikan Dasar Mendikbuddasmen. Dasmen, ya. Mendikbuddasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kebijakan pendidikan yaitu mengenai kuantitas, yaitu jumlahnya siswa, ya, dan kualitas, yaitu mutu-mutunya. Kita mempunyai pusat-pusat pelayanan mutu, penjaminan mutu di seluruh Indonesia, di setiap ibu kota provinsi. Ya. Mudah-mudahan sih masih berlaku itu, ya, karena di sanalah tempat digodoknya ibu dan bapak sekalian, ibu bapak guru. Nggak tahu ini dengan pemotongan anggaran nih, yang nomor berikutnya mengenai anggaran ini, ya, peningkatan mutu untuk guru, yaitu di SDM ini, SDM berdaya manusia, itu kita belum tahu, ya, belum tahu. Kalau dulu ada guru penggerak, di mana guru penggerak itu memang menggerakkan memang kualitas dalam bentuk kurikulumnya, pengajaran, dan kuantitas untuk jumlahnya siswanya. Jadi suatu saat nanti akan keluar kebijakan pendidikan dalam kualitas kurikulum, risetnya masih ada di Dasmen, masih ada riset pasti. Dan yang berikut adalah penting untuk pengelolaan, tata kelola administrasi pendidikan. Nah, saya sudah dengar bahwa sekarang guru harus konsentrasi full kepada pengajaran, pembelajaran, pada kurikulum, pada peningkatan kualitas. Tidak lagi
mengurus administrasinya. Nah, ini administrasi pendidikan ini ada dua, yaitu dari pusat dan daerah. Pusat yaitu dari kementeriannya, menteri. Kemudian yang di daerah yaitu dari provinsi, di dinas-dinas. Ya, Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang ya. Nah, tingginya nih udah nggak ada, hilangkan. Formal, non formal dan informal masih tetap. Itu tetap masuk ke bagian Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pendidikan formal, non formal dan informal. Berikut yang kedua, tadi yang pertama itu pemerintah, ya. Yang kedua yaitu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Ini bertanggung jawab atas kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di DPR ini juga banyak anggotanya, tapi komisinya, Komisi Pendidikan, tentu mempunyai kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan politik. Politik apa? Politik dari partainya, ya, partai politik. Jadi kalau ada Gerindra mempunyai kepentingan apa di dalam politik untuk berkaitan dengan pendidikan, maka menyisipkan itu ya. Di DPR pula digarap regulasi pendidikan tentang peraturan pendidikan, kebijaksanaan pendidikan yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan. Di dalam Komisi Pendidikan diolah, diatur, dan disepakati berbagai hal. Selain itu juga di DPR pula anggaran itu diajukan, ya, program-programnya diajukan, kemudian anggarannya disertakan, kemudian persetujuannya ya, melalui Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan. Ini biasanya ada sirkulasinya. Pada dalam setahun itu ada sirkulasinya untuk pengajuan anggaran ke DPR. Nah, nanti ditetapkan oleh dalam pidato Presiden, biasanya bulan Oktober, lalu nanti Novembernya itu sudah digarap, maju ke Bappenas, ke Kementerian Keuangan, mulai karena tahun fiskal kita kan mulainya 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Itu tahun fiskal. Jadi kita memulai kegiatan-kegiatan yang beranggaran, program-program dilaksanakan sepanjang tahun fiskal itu. Kemudian pada pelaksanaannya ada pengawasan. Apakah DPR mengikuti pengawasan? Juga iya. DPR melakukan juga pengawasan penggunaan anggaran pendidikan. Tapi untuk rinciannya ada organ dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan pendidikan. Juga di setiap kementerian ada yang disebut Inspektorat Jenderal yang tugas fungsinya juga mengawasi pelaksanaan anggaran. Dalam sistem politik di Indonesia, kedua institusi negara tersebut memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena keduanya mempunyai kewenangan dalam membuat regulasi pendidikan dan anggaran pendidikan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Kementerian Pendidikan mengajukan program-program ke DPR, nanti dibahas di dalam komisi dan disertai dengan anggarannya. Program selalu didampingi dengan sejumlah anggaran untuk pelaksanaan program tersebut. Karena bagaimanapun juga
kegiatan-kegiatan tidak bisa berjalan kalau tanpa dukungan dana. Sampai seberapakah kekuasaan DPR di dalam memberikan keputusan ataupun kewenangan yang diajukan oleh pemerintah. Ya. Tentu saja biasanya adalah penghematan-penghematan di antara program-program itu. Misalnya kalau programnya seperti nonsen atau tidak mungkin dilakukan, maka DPR berhak menolak. Ya, menolak. Ya. Dan demikian juga dengan hilangnya program yang bisa digantikan dengan yang lain. Jadi ada dua instansi dalam bidang politik yang menangani pendidikan, pemerintah dan DPR itu secara nasional. Kalau internal di dalam, ya kita kalau di provinsi juga memang ada dinas, di kabupaten ada dinas, di perkotaan ada dinas pendidikan, ya, yang berkolaborasi dengan dinas-dinas lain dan di bawah naungan Pemda, ya, pemerintah daerah. Landasan hukum. Kondisi hukum turut menentukan penyelenggaraan pendidikan karena setiap regulasi pendidikan harus dikukuhkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Jadi kita selalu berpegang kepada hukum. Undang-undang pendidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu masih berlaku sampai sekarang. Nah, ada lanjutannya dari undang-undang itu, yaitu lalu ada peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian nanti ada juklak, ya, penunjuk pelaksanaan, dan sampai kepada juknis, ya, petunjuk teknis untuk bagaimana melaksanakan dari tiap kalimat yang ada dalam undang-undang. Ya. Kalau membuat program peningkatan mutu pendidikan, nah itu ada di sana. Misalnya begitu. Kemudian nomor 2, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang memiliki legalitas yuridis hukum. Ya. Jadi misalnya penyelenggaraan kurikulum di sekolah itu ada peraturan menterinya, ya. Ada kebijakan menteri nanti nomor berapa, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, tahun berapa. Ya kalau sekarang tahunnya tentu tahun 2024, 2025 untuk penyelenggaraan pendidikan dan segala kebijakan-kebijakan yang tertera di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri tersebut. Itu sudah merupakan hukum. Dengan munculnya itu ketetapannya, kadang-kadang juga disebut surat keputusan, ya, keputusan SK, itu mulai berlaku. Nomor 3, landasan hukum bagi penyelenggara pendidikan dibangun secara hierarkis dari yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, sampai yang terendah. Ya, itu tadi saya sebutkan bahwa setiap undang-undang mempunyai kelanjutannya, ya, yaitu misalnya peraturan menteri, peraturan presiden, PP dulu, ya, PP, undang-undang, PP, peraturan pemerintah, peraturan presiden, kemudian jatuh ke menteri menjadi peraturan menteri, kemudian nanti juga ada pecahannya ke yang sangat detail, yaitu di Direktorat Jenderal. Jadi Direktur Jenderal berkewenangan, ya, untuk membuat peraturan-peraturan
tentang kegiatan-kegiatan pendidikan dalam lingkungannya. Misalnya kalau Dirjen Pendidikan Dasar, maka lingkungan pendidikan dasar itu seperti TK, SD, ya, itu ada peraturannya nanti, peraturan Dirjen sama mendetail. Ini kembali Undang-Undang Dasar 1945 adalah pangkalnya, muaranya, ya. Dan di sana tentunya berbagai hal, ya pasal diterjemahkan ke dalam peraturan Kementerian Pendidikan dan dilakukan nanti pelaksanaan kegiatan atau program-program yang diajukan kepada DPR. Ya. Jadi pemerintah mengajukan ke DPR, DPR-nya lanjut untuk bisa sampai kembali ke Kementerian Pendidikan melalui Bappenas dan Kementerian Keuangan. Jadi berarti full. Dan itu ada disebut daftar isian proyek, dan dari proyek itulah lalu dijalankan program-program yang berlaku setahun. Apabila dalam setahun anggarannya berlebih, maka anggarannya itu dikembalikan pada pemerintah. Beberapa landasan hukum penyelenggaraan pendidikan yang penting, ya. Ini yang sudah ada karena baru sampai dengan tahun 2013, ya, kita yang sudah undang-undang, ya, yang dibawa undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Paksa nih. Halo. Nah. Halo, mohon maaf lagi ngajar, ya. Bentar, nanti saya sebentar ya. Makasih. Undang Dasar 45 sudah ada perbaikannya, ya. Ada amandemennya, ya, dan ada sudah turunannya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ini masih, ya, khusus untuk pendidikan. Landasan hukumnya adalah Nomor 20 Undang-Undang Republik Indonesia 2003. Induknya adalah tetap kembali ke, jadi Undang-Undang Kementerian Pendidikan atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini tidak bisa berlaku kalau tidak didasari oleh Undang-Undang Dasar 45. Demikian juga PP. PP ini mesti Undang-Undang 45 dan Undang-Undang tentang ini. Karena PP ini peraturan pemerintah atau peraturan presiden tentang pendidikan dasar, pendidikan sendiri-sendiri, ya. Terus ini tentang standar nasional pendidikan. Untuk lanjutannya masih ada lagi beberapa jenis PP, kemudian juga ada Permendiknas. Nah, ini masih namanya begini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, sekarang nantinya Permendikmen, ya, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang nantinya ini juga dikti, ya. Ada diktinya, ada Permen Kebudayaan, ya, 3, ya. Kita nggak tahu bagaimana bentuk kurikulumnya sekarang kalau kebudayaan dipisah, ya. Apa juga kebudayaan yang membentuk kurikulum tersendiri, lalu nanti ada kesepakatan bersama untuk melakukan pendidikan di dalam lingkungan seperti yang terdahulu, ya, karena ini sistem pendidikan nasional. Oh, habis, ya. Habis, kita pindah dulu
ke ini. Ya. Sama landasan politik dan hukum, lanjutannya ini lebih rinci, ya. Pengertian politik mulai dari pengertian dulu. Ini ya. Ini banyak karena memang kalau dipenggal-penggal susah, ya. Karena makna politik nih mulai dari etimologis, ya. Etimologi ilmu asal kata. Jadi politik secara etimologis berasal dari kata polis, yaitu bahasa Yunani. Ya, Yunani ini digunakan, ya, bahasa Yunani ini untuk terminologi berbagai keilmuan, ya, di seluruh bidang, di seluruh secara keseluruhan, dan hanya satu pakai ginian yang artinya negara kota. Ini polis itu negara kota, ya. Jadi politik, nah, itu dari polis namanya negara kota. Kemudian dikembangkan dan menjadi politis, yaitu warga negara yang berpolitik. Nah, dari negara kota menjadi warga negara, dari polis menjadi politis, Maaf, kemudian Pak. politikus orang Pak. atau kewarganegaraan. Pak, Pak, punten, Pak. Pak, maaf Pak, slide-nya Sivik belum berubah Pak, Mas. dan politik Pertama. teknik, ya, kemahiran berpolitik, kemahiran berpolitik dan politik ke epistem, ilmu politik. Menurut Budiarjo, politik Pak Gatot. ialah berbagai macam kegiatan di dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakannya. Ya. Pak, Itu belum terlihat, Pak Pak. Budiarjo membuat batasan makna dari politik, Izin Pak Gatot. yaitu banyaknya Izin, Pak. kegiatan-kegiatan di dalam Pak. satu wadah. Pak dosen, Kenal izin. mereka menyangkut Pak, proses Pak. penentuan tujuan dari sistem itu dan mereka Pak melaksanakan. dosen, izin Pak Yang dosen. kedua, menurut Pak Subakti, politik adalah interaksi Sepertinya antara harus bicara pemerintah semua dan ini. masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, yaitu masyarakat yang tinggal dalam satu wilayah tertentu. Jadi tadi polis, ya, negara Pak kota dosen, izin Pak dosen. membuat aturan yang dibikin oleh politikus, yaitu orang, yaitu warga negara, ya. Ayo kita panggil Politik bersama-sama. teknik, Ayo, bareng-bareng. Satu, orang dua, yang mahir tiga. Pak dalam Gatot. berpolitik, Pak dosen. Pak Gatot. yaitu Pak. politik Permisi, episme, ya, Tok, tok, tok. lalu membuat ini kesepakatan dan Pak dosen. dilaksanakan. Permisi, Itu Pak. yang disebut politik. Politiknya, pengertian politik, dasar pengertian politik. Pak dosen. Pak, maaf Pak, Pak. permisi, Menurut Pak. Hasan Albana, politik merupakan upaya memikirkan persoalan internal, Izin Pak. mengurus persoalan pemerintah, Kayaknya emang menjelaskan fungsi-fungsinya, Iya, deh, kayaknya ya. merinci, sama bapaknya kalau kita ngomong. Permisi, Pak. Pak Gatot. Bapaknya jadi kemana? Permisi Pak, izin layarnya tidak berubah. mengurus persoalan pemerintah, menjalankan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban. Kasihan udah dikacangin. Apa Pak Muhlis? Untung, Halo, Pak. Ya, Pak. ya, Halo Pak. Slide-nya, yang ngebir. slide-nya, Pak. apanya? Slide, Ya. Iya. kelihatan.
Tidak Belum muncul. muncul, Pak. Oh, belum di-share ya. Ya, ya, sebentar. Sebentar. Tapi sebentar, Pak Mukhlis. Nanti dulu. Gimana caranya? Share aja ya. Klik share-nya ini. Share gini. Oh, tik. Terus. Nah, ini. Ini udah ada. Sudah, Pak. Ada, Ya. udah. Baru Layar itu apa? baru, Pak. Pak, sudah. Nah, ini kan sudah nih. Iya, sudah. Sudah, Prof. Lanjut, Pak, lanjut. Ini. Ya, sudah. Ini. Ya. Ya. More ini. Ini klik ada tulisan record, transcript, disable, hide. Ini aja pakai ginian yang gedenya nih. Oh, nah ini gede nih. Oh, nggak mau. Ada yang gitu. Besar kan? Resume. Di atas slideshow. Oh ini nih resume slideshow. Diklik. Itu, Pak, yang gambar gelas paling bawah, Pak. Terus ada Paling bawah, Pak, kanan. Pojok kanan, oh pojok ini kanan, Pak. gelasnya nih. Bawah. Iya iya iya. Ya, bawah. Nah, itu, Pak. Ini udah Nah, udah Iya, kelihatan ada, kan? Pak. Iya. ya, Iya, Pak. sudah. Oke, saya bacakan lagi. Terima kasih Pak Mukhlis ya. Politik berasal dari kata polis, maknanya negara kota. Kemudian dalam perkembangannya kata polis menjadi politis, yaitu warga negara. Nah, dari warga negara, orang yang melakukan kegiatan polis ini, yaitu politikus, jadi orangnya ya. Nah, kemudian kemahiran berpolitik itu ada semuanya, sehingga muncullah yang disebut ilmu politik. Pak Budiarjo mengatakan bahwa politik ialah berbagai macam kegiatan di dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses, kemudian menentukan tujuan dan sistem dan melaksanakannya. Kalau Pak Subakti, politik adalah interaksi, ya, yaitu mirip-mirip proses ya antara pemerintah dan masyarakat yang sekarang kita lakukan. Menurut Hasan Albana, ya, upaya memikirkan persoalan internal, mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap penguasa, dan kemudian dipatuhi jika itu mereka. Jadi ini politik yang sekarang adalah begini nih, rumit ya, rumit. Pengen ikut semua campuran yang semuanya mengarah kepada pemerintah. Pemerintah maunya dikendalikan oleh mereka, ya, yaitu baik persoalan internal dan eksternalnya dari pemerintah. Ya. Kemudian juga di dalam politik nih mungkin ada kebijakan-kebijakan yang akan menjadikan bahwa mereka itu memperbaiki keadaan, ya. Seperti kita menuju ke Indonesia emas, ya, mau memperbaiki keadaan yang sekarang menuju sesuatu masyarakat yang ya yang begitulah yang nanti akan terwujud pada 2045. Nah, sekarang pendidikan itu apa? Karena politik di dalam pendidikan adalah sikap yang konsisten dalam hal mengarahkan kontrol sosial, baik mengenai tujuan maupun metodenya terhadap sistem pendidikan. Masyarakat selalu berubah
Karena itu sistem sosial pun selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu sistem pendidikan itu merupakan suatu unsur dalam sistem sosial, maka sistem pendidikan pun selalu mengalami perubahan. Kita tahu perubahan-perubahan itu diungkapkan dalam kurikulum, ya. Kurikulum 1945, kurikulum 1950, kurikulum 1955, kurikulum. Lalu ada nama-namanya sendiri, ya. Nah, itu di dalamnya, di dalam kurikulum itu politik pendidikan masuk, ya. Di sanalah tampak tugas politik pendidikan. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Semua aktivitas institusi pendidikan bermuara pada penetapan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri sebagai warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Itu Sisdiknas, ya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Isinya ini. Tugas politik ini mencerminkan tujuan dari pendidikan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik pendidikan mengandung 5 hal. Jadi, apa yang terkandung di dalam politik pendidikan? Yang pertama, politik pendidikan mengandung kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan pendidikan. 2, politik pendidikan bukan hanya berupa peraturan perundangan yang tertulis, melainkan juga termasuk kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. 3, politik pendidikan ditujukan untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. 4, politik pendidikan dijalankan demi tercapainya tujuan negara, karena tujuan negara menjadi sasaran utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Maka segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak boleh melenceng dari tujuan negara. Ya, dan yang terakhir, politik pendidikan merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan suatu negara. Ya, kebetulan kita 1 sampai 5 ini sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan semuanya ada di sana. Tiap butiran ini sudah dikembangkan dan diperluaskan. Itu politik pendidikan, ya. Sekarang tadi politik pendidikan, kalau ini pendidikan politik, ya, dibalik politik pendidikan dan pendidikan politik. Kalau pendidikan politik adalah perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia melalui proses dialog, ya, berdialog, berdiskusi, yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin, sehingga para penerima pesan dapat memiliki kesadaran demokrasi dalam kehidupan bernegara. Jadi pendidikan politik, pemberian ilmu pengetahuan tentang kedemokrasian yang dilakukan secara dialog, ya, dialogik pada mereka yang mengikutinya. Ya. Jadi siapapun bisa turut ataupun membentuk
pendidikan politik. Nah, tentu saja ada rambu-rambu yang perlu dipegang. Intinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kalau pendidikan politik di luar itu sepertinya ya, tidak diperkenankan. Jadi harus landasan dari pendidikan politik itu adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar dapat mewujudkan kesadaran dan partisipasi berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pendidikan politik apakah perlu? Perlu, supaya orang mengerti apa itu demokrasi. Karena selama dalam perjalanan republik ini, bangsa kita, ya, sumber daya manusia kita masih belum 100% mengerti apa itu demokrasi. Mbak mungkin baru sadar bahwa kita itu perlu berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Pendidikan politik mengandung 3 unsur penting. Unsurnya apa? Untuk kita bisa menjalankan, mengikuti pendidikan politik. Pertama, adanya perbuatan memberi latihan, ajaran, serta bimbingan untuk mengembangkan kapasitas dan potensi diri manusia. Jadi yang pertama ini ada guru atau fasilitator atau ahli, ya, pakar, ya, yang memberikan latihan ini. Jadi dia mahir betul tentang apa itu politik, apa itu demokrasi, dan apa perkaitannya, bagaimana cara menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan dimaksud harus melalui proses dialogik yang dilakukan dengan sukarela antara pemberi dan penerima pesan secara rutin. Jadi dalam ilmu komunikasi, pemberi dan penerima pesan ini harus memang berdialog, two-way traffic, ya. Lalu lintasnya berdialog, tidak hanya satu. Kalau pengarahan saja, ya, indoktrinasi saja, itu sudah bukan dialogis dan tidak itu yang tidak diinginkan, satu arah. Kita harus 2 arah. Jadi penerima pesan atau peserta dari pelatihan wajib mengerti, mendalami, dan harus bertanya. Dan yang ketiga, perbuatan tersebut ditujukan untuk para penerima pesan dapat memiliki kesadaran berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Ini pendidikan politik harus semuanya sadar, secara sadar mengikuti dengan intinya, yaitu Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kemudian turut serta untuk berkecimpung berdemokrasi dalam kehidupan bernegara. Itu yang harus sebenarnya diberikan, diinformasikan, dikembangkan, ya, ditanamkan pada anggota-anggota partai politik. Ya. Tidak hanya mengejar jabatan dalam pemerintahan, tetapi juga mengetahui, menyadari bahwa itu semua adalah untuk kepentingan bernegara. Berikut, menurut Kertaprawira, pendidikan politik merupakan upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi
tingkat pengetahuan politik. Jadi pendidikan politik ini penting terutama bagi mereka yang menjabat jabatan yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat. Misalnya dari bawah saja, RT itu harus mengerti sedikit pendidikan politik. RT, RW, lurah, camat, ya, harus mengerti bahwa mereka itu intinya adalah untuk kepentingan rakyat, dia ditugaskan oleh pemerintah untuk membimbing ke arah yang lebih baik, apalagi kalau ke arah kesejahteraan masyarakat, itu kan bagus sekali. Pendidikan politik dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai political socialization. Menurut Supriyadi, kata pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang berdekatan atau hampir sama sehingga dapat digunakan secara bergantian. Ya, pendidikan politik diberlakukan di mana pada masyarakat umum atau secara sosial. Kalau political association, sosial politik juga sama. Jadi pendidikan politik dan sosial politik ini mirip-mirip. Alfian menambahkan bahwa sosialisasi politik dapat dianggap sebagai pendidikan politik dalam arti yang longgar. Selanjutnya, Alfian menggunakan arti pendidikan politik yang lebih dalam, yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang ideal yang dibangun. Ya, ini 90 menit ya, sedikit sih menitnya, tapi teksnya harus banyak. Iya. Supaya habis. Menurut Kartini Kartono, pendidikan politik merupakan upaya pendidikan yang disengaja dan sistematis, secara sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis, moral dalam pencapaian tujuan politik. Jadi pengarang ini Kartini Kartono ya, dalam bukunya menuliskan pendidikan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas berpartisipasi. Ini kan dari Pancasila kan, tentang kedaulatan rakyat. Dan ya sekarang sudah mulai barangkali ya mengawali hal-hal yang kepentingan rakyat itu memang didahulukan, ya, dipentingkan, tidak ditinggalkan atau diabaikan. Kosasih Zahiri menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan pembinaan warga suatu negara untuk memahami, mencatat, dan memiliki rasa keterikatan diri, sense of belonging, yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat kelembagaan yang ada. Nah, ini mengenai sense of belonging, ya, yaitu rasa memiliki
apa yang ada dalam lingkungannya, misalnya tanah, kebun, ya, yang harus dipelihara dengan baik, itu sudah mulai memang saat terakhir itu kurang, ya, kurang dimengerti karena rasa sense of belonging itu rasa memilikinya pudar, tinggal samar-samar. Mengapa? Kita tujuannya kepada konsumerisme, kepada kekuatan keuangan, ya, atau benda-benda yang memang bisa dimiliki secara cepat, nah, lalu dan nilainya tinggi. Ya, karena itu banyak tanah bahkan pulau-pulau dijual, ya, dijual. Nah, itu sebenarnya ya tidak harus demikian. Hubungan politik dan pendidikan. Ya. Tadi ada politik pendidikan, sekarang hubungannya bagaimana? Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian yang terpisah, yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Kita tahu bahwa sekarang sudah lebih banyak negara berkembang dibanding dengan negara-negara yang kurang berkembang atau yang tertinggal. Katakan saja sekarang semua negara itu maju. Sekarang kalau diingat, negara manakah yang ada di dunia ini tidak maju? Ya. Karena semuanya menggunakan teknologi yang tercanggih, yang terbaru, yang terkini. Ya. Semua menggunakan HP. Nah, itu kan tanda bahwa mereka itu maju. Nah, kecuali mungkin suku-suku bangsa yang tinggal di pedalaman, yang tidak mengerti apa itu teknologi informasi, ya, peningkatan daripada kemampuan perkembangan dari teknologi pada umumnya. Bahkan sekarang meskipun negaranya itu tidak semua mengerti tentang teknologi, tapi masyarakatnya semua berteknologi tinggi. Antara lain ya HP itu. HP itu sudah salah satu ciri bahwa mereka itu mengikuti zaman dan hidup pada zamannya. Ya, yaitu zaman sekarang. Zaman ada artificial intelligence, yaitu bangsa robot-robot, ya, robot-robot yang luar biasa, ya, di mana robot pun sudah didesain bisa bicara, bisa menjawab, ya, bisa disuruh, bisa melakukan berbagai hal. Itu di tempat lain itu tentunya hanya bagian-bagian. Karena kalau di Jakarta sudah sebagian maju, ya, mungkin di tempat lain seperti di Sulawesi ataupun Sumatera kurang, ya. Tapi mereka apapun sudah terus mengikutinya. Demikian juga di negara-negara luar yang besar, di Afrika misalnya, Australia ataupun Amerika Latin, semua mengikuti perkembangan tentang teknologi baru. Karena sangat tersebar dan mudah didapat, karena tinggal beli saja. Ya. Nah, itu perusahaan-perusahaan dengan cepat menyebarkan berbagai produk baru tentang pengembangan teknologi. Kalau pembangunan, ya, gedung-gedung bertingkat itu pada semua negara sekarang sudah ada. Jadi bila Ibu dan Bapak menganggap di Afrika itu tertinggal, masih gurun pasir, masih banyak singa, badak berkeliaran, itu sudah tidak ada lagi. Karena negara-negara mereka, terutama di ibu kotanya, sudah bangunan-bangunan tinggi, ya, pencakar langit, jalannya yang lebar, lalu lintasnya penuh dengan mobil modern.
dan tentu pergaulan orangnya juga. Padahal keduanya bahu-membahu dalam proses pembentukan karakter masyarakat di suatu negara. Apa itu? Yaitu pendidikan dan politik, saling tunjang-menunjang. Lebih dari itu, keduanya saling menunjang dan saling mengisi ya, lembaga-lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat di suatu negara. Ya ini. Itu jadi orang berpolitik karena dia berpendidikan. Orang yang berpendidikan bisa saja tidak mau berpolitik, tapi yang orang politik, politikus mesti berpendidikan minimal tentang pendidikan politiknya. Meskipun tidak misalnya mengalami jenjang-jenjang pendidikan, perguruan tinggi atau apa, tapi dia memiliki pengetahuan yang mungkin melebihi dari mereka yang berpendidikan tinggi di dalam bidang politiknya. Karena politik itu tadi, seperti yang disebutkan di awal, bisa dilatih. Dilatih, ada pelatihannya khusus. Nah, mereka yang berkecimpung di dalam bidang politik, kemudian berkumpul, yang mempunyai satu ide, ya, satu sasarannya semua sama, yaitu arah kepada pemerintahan, jabatan-jabatan dalam pemerintah. Tapi bagaimana caranya? Maka dibentuklah partai-partai politik. Mengapa partai politik banyak? Karena setiap orang menginginkan jabatan yang tertinggi. Ya. Menginginkan jabatan yang tertinggi, baik di lingkungannya maupun nanti di pemerintahan negaranya. Ya. Di kita sudah tertata bahwa pimpinan negara adalah mereka yang dia pimpinan satu orang, presiden adalah orang yang mewakili golongannya. Golongan ini bisa disupport oleh golongan yang lain sehingga dia menjadi seorang pimpinan negara. Ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan. Ini maksudnya mereka yang duduk di pemerintahan, taruhlah yang terdahulu itu di kerajaan. Ya. Di kerajaan itu mereka yang menjabat, itu adalah mereka yang berpolitis, mengerti tentang politik, ya. Mengerti tentang siasat, mengerti tentang strategi, bagaimana menjatuhkan lawan, bagaimana menyikut lawan, bagaimana menyingkirkan lawan dengan tidak terlihat misalnya. Nah, itu model begitu terus berjalan di dalam negara kerajaan. Dan kita pernah baca bahwa dalam sejarah Indonesia pun kerajaan-kerajaan itu patah tumbuh terus, ya, ganti raja oleh kerabat raja atau orang lain yang menginginkannya. Nah, di dalam negara yang sudah republik itu mulai dengan pola yang lebih terus terang, ya. Mereka meyakinkan rakyat untuk bisa memilih dirinya dengan memberikan program-program atau yang kita kenal adalah janji-janji, janji-janji kampanye yang
mau tidak mau terucap, ya. Mau tidak mau terucap karena ingin menarik suara, ingin menarik perhatian orang lain. Jadi itu hubungan erat, ya, dan dinamis. Nah ini bisa juga melalui pendidikan. Orang berpolitik karena melalui suatu pelatihan pendidikan sehingga dia lebih dinamis, lebih mengerti, ya, lebih mendalami berbagai hal. Itu ada pelatihannya. Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik, ya. Background atau tulang punggung, ya, kerangka yang menyangga, menopang. Nah, di negara-negara Barat, kajian tentang hubungan antara pendidikan dan politik dimulai oleh Plato dalam bukunya Republika yang membahas hubungan antara ideologi dan institusi negara dengan tujuan dan metode pendidikan. Plato, filsuf Yunani yang hidup bahula dulu kala, ya, dan dia bisa menuangkan berbagai hal tentang politik, ya, strategi, siasat dalam bukunya yang waktu itu memang belum dikenal tentang Republik. Bukunya Republikan. Republik itu apa, dan itu terbawa, ya, ide pelajaran Plato dari tahun ke tahun, dari satu negara ke negara lain berkembang, ya, yaitu perlawanan terhadap kaum borjuis untuk bisa menghilangkan kediktatoran sehingga rakyat umumnya, ya, karena republik itu adalah bentuk dari pemerintahan dari rakyat untuk rakyat yang nantinya menjadi demokrasi, ya, oleh rakyat. Nah, itu melanda semua, ya, dari Yunani ke Romawi, ya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk kerajaan. Di beberapa tempat masih ada, tapi itu mereka politik kerepublikannya digunakan, ya, yaitu di kerajaan yang seperti Inggris digunakan pola demokrasi. Jadi raja hanya memerintah di dalam bentengnya saja, tapi di luar itu dilakukan oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri adalah orang yang demokratis. Itu makanya sampai sekarang Britania rules the wave, ya, masih jaya saja kerajaan Inggris karena pemerintahannya memang tidak diktator. Plato mendemonstrasikan dalam buku tersebut dalam budaya Helenik, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menggambarkan adanya hubungan dinamis antara aktivitas kependidikan dan aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sisi dari satu koin, ya. Tidak mungkin terpisahkan. Analisis Plato tersebut telah meletakkan fundamental bagi kajian hubungan politik dan pendidikan di kalangan generasi ilmuwan generasi berikutnya. Jadi, luar biasa bahwa Plato ini, ya. Cuman filsuf Yunani itu biasanya terjebak pada ilmunya sendiri, ya, pada pengetahuannya sendiri, pada ucapannya sendiri,
dan mereka berakhir dengan banyak yang menyedihkan. Ya ini dasarnya ya. Dia bisa membuktikan kalau apa yang disebut dengan dalam ungkapan Abernethy dan Combe, education and politics are inextricable link. Ya. Pendidikan dan politik terikat tanpa batas pemisahan atau tidak terlihatnya bias hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dapat terjadi melalui 3 aspek, yaitu pertama pembentukan sikap kelompok, group attitude, kedua masalah pengangguran, employment, dan peranan politik kaum cendekia, political role of the intelligentsia. Jadi bagaimanapun juga, apapun juga, pendidikan itu meningkatkan harkat martabat manusia. Kalau pendidikannya tentang politik, mereka akan meningkat pengetahuannya tentang politik, tentang siasat-siasat, tentang strategi-strategi. Kalau pendidikannya tentang MIPA, dia ahli akan MIPA dan meningkat di antara guru-guru MIPA yang lain. Ya. Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi dan mengadopsi nilai-nilai dan lembaga barat, dari lembaga barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional kepada pola modern. Di banyak negara berkembang, di mana pengaruh modernisasi sangat kuat, jika politik dipahami sebagai praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan otoritas tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Nah, ini dia. Ini sekarang ini diketahui secara luas umum bahwa pendidikan itu juga merupakan bisnis. Tidak hanya bisnis politik, tapi bisnis umum. Ya. Makanya di beberapa perguruan atau yang mendidik atau yang dikuasai yayasan dikenakan pajak. Nah, pajak itu tanda bahwa kegiatan itu merupakan kegiatan bisnis. Jadi ini memang sudah disinyalir dari tahun 74. Ya. Berikut kontrol negara terhadap pendidikan. Sebagai suatu proses yang banyak menentukan corak dan kualitas kehidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategi bagi kehidupan manusia. Sehingga program-program dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Ya. Ini pendidikan dikontrol oleh negara. Pendidikan di kita adalah kebijakan negara. Tapi lalu ada pengontrolnya. Selain tadi DPR, juga instansi lain yang di dalam lingkungan pendidikan atau di dalam lingkungan kementerian. Ini yang menjadi salah satu alasan mengapa suatu negara sangat peduli dan menyediakan anggaran dalam jumlah yang besar untuk bidang pendidikan. Semua itu dilakukan dalam rangka membangun suatu sistem pendidikan yang memiliki karakteristik, kualitas, arah, dan output yang diinginkan
untuk memastikan terwujudnya keinginan tersebut, banyak negara yang menetapkan kontrol yang sangat ketat terhadap program-program pendidikan, baik yang diselenggarakan sendiri oleh negara maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Secara teoritis, secara ideologis, kita itu menerapkan ini, ya, menerapkan pola kalimat alinea ini, yaitu memberikan jumlah anggaran yang besar terhadap pendidikan, perhatian yang besar terhadap pendidikan. Hanya saja kita itu kekurangan tenaga ataupun pengetahuan yang bisa mengendalikannya, ya. Sehingga dari tahun ke tahun pendidikan kita ya sepertinya berjalan di tempat. Berbagai kurikulum diterapkan, pola-pola yang terakhir itu Merdeka Belajar, ya, yang kemungkinan juga akan diteruskan kepada kebijakan menteri yang sekarang, itu juga kita belum tahu lanjutannya. Tapi undang-undang sistem pendidikan nasional sudah menyiratkan itu semua, ada itu. Kalau Ibu Bapak tekuni undang-undang sistem pendidikan nasional, luar biasa. Pemerintah adalah bagian dari negara yang paling kasat mata dan juga menjadi bagian paling penting dan paling aktif dari negara, tetapi pemerintah bukanlah keseluruhan dari negara. Negara terdiri dari beberapa institusi yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam tatanan kehidupan kenegaraan. Jadi ini yang seperti tadi saya katakan, ya, kita udah baik, tapi tidak bisa dilakukan karena memang tidak semuanya khusus untuk pendidikan. Ada juga bagian-bagian yang lain yang perlu dilakukan. Menurut Dale, ya, kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 cara. Pertama, sistemnya, ya. Sistem pendidikan diatur secara legal. Harus legal sistemnya. Sistem pendidikan nasional diundangkan, legal. Kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan objektivitas. Nah, nomor 2 ini dijalankan tapi kemudian kita birokrasinya hilang, ya. Karena apa? Yaitu karena HAM, hak asasi manusia, sama rata. Jadi birokrasi pada halus ini, ya. Seorang kepala sekolah harus tetap sebagai kepala sekolah bisa memerintah, mengendalikan dan bisa memecat, ya, birokrasi, ya. Yaitu menekankan ketaatan pada aturan. Tentu saja aturannya yang objektif, bukan subjektif. Ketiga, penerapan wajib compulsory education, wajib belajar, wajib pendidikan. Keempat, nah kita sudah semua, ya, dari sekolah dasar, sekolah menengah, itu sudah semua wajib belajar. Keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang bersangkut sekolah berlangsung dalam konteks tertentu. Nah, ini dia harus kaitan, ya. Politik dan ekonomi yang di sekolah itu juga harus berdampingan dengan pendidikan yang ada. Kemudian Dale menambahkan bahwa perangkat negara dalam bidang pendidikan seperti sekolah dan administrasi pendidikan memiliki efek tersendiri terhadap pola, proses, dan praktek pendidikan. Ya, mempunyai aturan, ketentuan, mempunyai ketetapan-ketetapan, batasan-batasan, arahan-arahan, dan semuanya tergantung kepada orangnya. Misalnya, administrasi pendidikan hanya tamatan SMP, ya dia nggak ngerti. Dia tidak baca aturannya, dia melaksanakan saja. Terima uang, harusnya distorkan, tapi tidak distorkan misalnya. Ya macam itu yang masih kita tertinggal. Dan kepala sekolah tidak bertindak.
ada faktor pembiaran. Nah, kepala sekolah tidak bertindak. Kalau bertindak dilawan, nah, kepala sekolahnya kalah. Nah, kepala sekolahnya harus pintar. Oh, lah sih. Apa sih? Alarm apa gitu bunyinya lupa gua. Pak Abdullah, Bu. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Andalan yuridis atau hukum pendidikan dapat diartikan seperangkat konsep peraturan perundang-undangan berlaku yang menjadi titik tolak atau acuan bersifat material, bersifat konvensional dalam rangka praktek pendidikan dan studi pendidikan. Jadi landasan hukum pendidikan adalah dasar atau fondasi perundang-undangan yang menjadi pijakan dan pegangan dalam pelaksanaannya. Sekarang mengenai landasan yuridis pendidikan Indonesia, yaitu A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri sebagai landasan yuridis pendidikan Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai landasan ide sistem pendidikan Indonesia. Ketiga, ketetapan MPR landasan. MPR-nya ini kan udah juga kurang ya, tapi ini masih digunakan. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai landasan yuridis pendidikan nasional. Kemudian keputusan presiden, kemudian keputusan menteri, ya, instruksi menteri, landasan yang yuridis. Landasan hukum pendidikan dapat diartikan yaitu peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam dunia pendidikan. Landasan hukum penyelenggara pendidikan dasar dan menengah tahun pelajaran 2023. Undang-Undang nomor 20 kita tentang pendidikan, peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2002 tentang perubahan PP nomor 57 tahun tentang standar nasional pendidikan, Permendikbud nomor 1 2001 tentang penerimaan. Ini masih menteri lama ini. Ya. Kalau sekarang kan udah tahun 2024, ya, peraturan Menteri Pendidikan. Ya. Nah, ini masih menterinya juga kebudayaan di situ. Oke, ini apa nih? Habis kali. Nah. Peraturan menteri yang bukan yang sekarang tapi yang lama ini, ya semuanya yang lama, tapi akan mirip nanti, tinggal bidangnya aja. Kalau dulu mencakup dikti, sekarang tidak, jadi cuma dikdasmen. Nanti ada peraturan-peraturan yang keluar seperti ini, seperti standar isi, ya. Dengan keluarnya Permendikbud ini Ristek-nya semuanya jalan. Dan sekarang sudah kurang diberlakukan dulu sebelum semuanya yang baru ada. Jadi itu Ibu dan Bapak, oke. Share. Bisa. Halo. Stop sharing. Ibu dan Bapak. Ya, Bapak. Ya, Sudah selesai ya. Pak Muklis. Izin Pak, untuk Tolong absennya seperti apa Pak? nanti di absen atau Oh, pakai iya. syuting di kamera untuk absensi hari ini ya. Kita ada waktu dan kita akan akhiri. Pak Masih ada Muklis waktu, udah Pak. mau lebaran ya. Iya, masih ada waktu 10 menit Pak. Iya Bapak. Kita berapa kali lagi gitu? 22, 29 ada ya? Nggak ada, Pak. Lupa Nggak saya. ada Pak. Oh, ada Nggak ini. ada Pak, nggak ada. 22. Bapak tidak ada Pak. Habis lebaran baru ada lagi. 29 Prof. libur. Hari ini Iya. kuliah kedua ya. Lalu libur.
Ya, halo. Ngobrol-ngobrol Siap, dikit Bapak. lah. 3-4 Siap, menit ya. Bu Indah masih ada di tempat? Bu Supriyatin? Masih, Tidak Pak. ada. Pak Is? Nah ini Ibu siapa nih? Pak. Bu Indah. Hadir, Nah, Pak. wait. Ibu Pak. Nur. Iya, Yang Pak. tidak hadir hari pertama siapa? Ada kan? Saya Ada Pak. semua nih, Pak. Budian Ashari, Pak. Halo, siapa, Nah, siapa? datang semua. Atau Ibu ketinggalan, Bu Eka? Enggak, Pak. Budian Ashari, Pak, yang tidak hadir waktu pertemuan pertama. Oh Sakit. iya. Iya. Ini kelas ini rajin semua ini. Iya, Pak. Serius Bapak. ya. Alhamdulillah. Bulan-bulan puasa. Bapak. Soalnya sekolah libur ya. Sekolah Iya, Pak. libur, anak-anak di rumah. Iya, Ya kitanya udahlah, di sekolah, kuliah Pak. aja. Iya. Nanti sampai sore kuliahnya hari ini. Bu Nur. Bu Nur ini itu Iya, Pak. backgroundnya betulan ya? Betul, Pak, Banyak asli. buku, banyak diktat ya. Ibu juga nulis Formalitas, Pak. mengarang-mengarang ya Bu ya. Bu Nur. Enggak, Pak, Di formalitas. Tasikmalaya Bu. Iya, Pak. Jauh. Nanti ketemu lagi nanti kalau sudah ada pertemuan. 2 bulan lagi ya, Pak? Iya. Di Tasik hujan deh sekarang, Enggak, Pak, cerah di Tasik, cerah. terang benderang ya. Kalau Iya, buka pakai apa Bu? Makan rengginang. pakai air, Pak, sama korma. Bener aja, Pak, yang ditanya. Saya suka rengginang. Pak Muklis saya tanya ntar. Ya, Pak Iskandar. Pak. Beli kolak, jangan lupa nanti buat buka. Syabani kenapa, Iya. Nak? Angkat tangan. Oke, siapa lagi? Ini Bu Apa Desi. Bu Desi. Pak Abdul Syukur ya. Ya Pak, siap-siap untuk mata kuliah berikutnya. Ya, kemarin udah juga ya, Pak Abdul. Kemarin kuliah. Kuliah, Pak. Hanya Sabtu aja, Bapak. Sabtu aja. Oh, Kuliah, Pak, Sabtu di samping aja. saya, Ya udah Pak. seharian nanti. Ya, Pak Mulis. Coba di Iya, Pak. short screen dulu apa? Syuting Sudah, Bapak. untuk absen. Sudah. Siapa yang Sudah, Bapak. Ayo di anu. Sudah. Sudah saya share, cuma belum Ya, sampai Pak ke Mulis. Bapak. Iya. 1, 2, 3. Nah, Iya. Sudah ya. ya. 1, 2, 3. Iya. Baik, ya. Nanti Aduh, kirim Pak, ke ada, Pak. sekretariat ya, Pak. Oh, ke sekretariat ya, Pak ya. Oke, siap, Bapak. Iya. Tiap kali nanti Bapak kan meskipun mata kuliahnya lain tetap ketua kelasnya tuh saya. Ya. Iya, Pak. Iya, Jadi betul, Bapak nanti Bapak. ngirim-ngirim ke sana biar Oke, siap. wah rajin nih kelompoknya Pak Mukhlis. Oh, Ada Iya. berapa Pak? 40. 40, 43 ya? 43. Semua ya. Iya. Semua hadir, Ya Pak. nggak Semua apa-apa, hadir. yang nggak masuk ya kita mungkin banyak alasan lain. Ada alasan mengapa nggak masuk. Rabiatul, Bu Robi, atau Bu Atul. Ya, hadir, Pak. Lagi apa Bu? Di sekolah, Pak. Sudah Sedang di masak sekolah. belum Ibu? Sedang di sekolah, Pak. Asik ya. Iya Bu. Masuk, Pak, Nanti hari ini. ke puasa. Ya, Pak. Bu Eka, Bu Indah, Bu Suprihatin ya. Apalagi nih. Bu Desi. Banyak. Tuh. Bu Mustika. Ada Bu Nuno. Masuk semua. Bu Uis. Bu Erwin. Pada di Tangerang ya. Bapak-bapaknya rajin ya. Pak Heri. Ya, Pak. Pak Wahyudin. Oh, nih. Pak Heri. Yap.
Ya, Prof. Guru SMA ya? Saya SD, Prof. Oh, di SD. Ya, di Bekasi. Di Bekasi. Kemarin Saya tuh masih banyak yang SMA, dari Prof. Bekasi. Makanya Pak Mukhlis dari Bekasi juga. Iya, betul Ya. Pak. Kompak dari Bekasi Pak. Ya. Baik Pak Mukhlis, izin ya kita Siap Pak. keluar ya. Iya Out. Bapak. Makasih Ya, Bapak. silakan mempersiapkan